Shalom saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini. Biarlah sukacita Tuhan yang kita rasakan selama beberapa hari ini. Kita mau naikkan juga ucapan syukur kita atas sukacita, perlindungan dan penyertaan dari Tuhan yang sudah kita rasakan selama ini. Mari kita kenangkan doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, Kau mulaikan setiap kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami semua boleh layak beribadah pada Engkau. Kami layak menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami di depan Engkau Tuhan, sukacita kekuatan yang baru boleh tetap kami rasakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sambut Tuhan setiap pujian pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya Yesus. Kami menaikkan pujian selalu di depan Engkau Tuhan. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya. Hanya kekuatan kasih-Mu, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti. Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, ku tak dapat lupakan setiap kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita katakan sama-sama saat ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Engkau
Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ku hidup, Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Kau melihat hati setiap kami Tuhan. Hamba Kami rindu yang selalu menyembah-Mu. Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Dengan segenap hati kita nyatakan keinginan kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Ya Yesus, Kau bukan Tuhan ini kami yang Tuhan. memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, Biar Kau temukan di dalam diri kami biar Tuhan. Kau temukan di dalamku. Haleluya. Selama ku hidup, Ku ku sembah, mau menyembah-Mu, Kau sangat berarti. Engkau sangat berarti bagiku, Terbaik menyandung Kau Tuhan. yang terbaik yang ada padaku, Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, Yesus. Yang terbaik Terima Tuhan, kasih Tuhan, kami persembahkan bagimu. terima kasih Ku Yesus. sembah, Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah Engkau Tuhan. Ini Tuhan, kerinduan hati kami Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami naikkan semua di hadapan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia,
naikkan ucapan syukur kita di depan Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang kami berikan selama ini Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami ingin naikkan dengan penuh kerendahan hati kami di depan Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Ya Tuhan. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Sebab Engkau baik. Haleluya. Sebab Engkau setia kepada kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Sebab Engkau layak menerima setiap pujian penyembahan kami Amin Tuhan. Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada Ini kerinduan kami Tuhan. Kami bawa di hadapan Engkau Tuhan. Bila melalui setiap penyembahan kami, melalui setiap pujian kami Tuhan, kami boleh tetap merasakan sukacita mengalir dalam hati kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan kami memperoleh kekuatan yang baru Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan kami memperoleh pengharapan yang baru Tuhan. Ketika kami lemah, Engkau sanggup menguatkan kami Tuhan. Ketika kami merasa haus dan lapar, Engkau akan senantiasa menyegarkan dan memuaskan hidup kami Tuhan. Kami sambut ibadah kami pada saat ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap berdiri saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Amin saudara. Amin. Bila setiap pujian kita naikkan hanya untuk kemuliaan namanya saja. Hanya ini Tuhan yang kami minta selalu di depan Engkau Tuhan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu Tuhan. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku ragu, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Amin. Satu hal yang ku pinta, kami ingin selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, amin. Berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu.
Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih, di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, tiada ku gentar. Bersama dengan Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buat hidup kami berarti. Buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama denganmu. Sama-sama cerah ya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama denganmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, Tiada kami gentar, sebab Engkau bersama kami Tuhan. bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhingga. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tidak akan pernah jauh dari kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya. Kasih setiamu senantiasa berada dekat kami Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Sungguh kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Musim boleh berganti demi musim, tapi kasih Tuhan akan kekal dalam setiap kehidupan kita. Amin. Musim akan selalu berganti, Kasih-Mu tetap abadi. kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin
Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung-burung di udara, burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Seberapa berat pergumulan kita, keadaan kita, Dia tetap sanggup menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, namun kasih-Mu tetap abadi. kasih Tuhan tetap abadi, Takkan pernah berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Kau memberkati. ku yakin Tuhan memberkati. Kau Tuhan menolong kami. Yakin Tuhan melindungi. Amin. Terima kasih Yesus. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kau selalu menolongku Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Sungguh Dia selalu menolong kita. Dia selalu menjaga kita. Tuhan selalu Kasih setia Tuhan akan senantiasa mengalir dalam setiap kehidupan kita, juga akan disaksikan oleh anak-anak sekolah minggu kita pada pagi hari ini. menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
menjadi anak Tuhan yang baik. Halo, nama saya Sherry. Saya umur 10 tahun. Saya ingin menjadi anak Tuhan yang lebih sering beribadah dan taat. Halo teman-teman, nama saya Fit. Umur saya 6 tahun. Saya ingin jadi anak Tuhan yang pintar di sekolah dimanapun. Halo, nama saya Jeremy. Saya mau menjadi anak Tuhan yang taat dan baik. Hai teman-teman, nama saya Nicholas. Saya ingin menjadi anak Tuhan yang taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua, menjadi berkat, menjadi teladan, dan lain-lain. Terima kasih, dadah. Hatiku gelap oleh dosa, hingga masuklah juru selamatku, menyucikanku dengan darahnya, jadi seputih salju. Hingga aku akan berjalan di jalan emas di surga terang, kesanalah aku bahagia, hidup taat firman-Nya. Hatiku gelap oleh dosa, hingga masuklah juru selamatku, menyucikanku dengan darahnya, jadi seputih salju. Hingga aku akan berjalan di jalan emas di surga terang, kesanalah aku bahagia, hidup taat firman-Nya. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu. Mari saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dahulu hati kami gelap oleh dosa Tuhan. Tetapi Engkau datang dan menyelamatkan kami. Engkau mengorbankan nyawamu, ganti dosa-dosa kami, sehingga kami boleh hidup sampai hari ini. Hanya oleh anugerah dan kasih kemurahan Tuhan saja. Biarlah hati kami terbuka Tuhan, untuk dibentuk oleh firman-Mu. Sebentar Tuhan kami menyiapkan tempat yang terbaik bagi Tuhan. Engkau berbicara kepada kami, berbicara secara pribadi, juga untuk anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Demikian juga teman-teman kami yang ada di rumah, kiranya Tuhan juga akan membuka hati mereka supaya bisa mendengar firman Tuhan dan beribadah dengan kesungguhan hati. Kami siap dibentuk Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, Engkau pakai, urapi dan sucikan dia, supaya boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, selamat beribadah anak-anak sekolah minggu. Silakan duduk jemaat Tuhan yang kekasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Pendeta Samuel yang akan menyampaikan firman Tuhan.
Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 6. Mari kita buka Alkitab kita di Efesus pasal 6. Dalam rangkaian bulan keluarga, kita akan belajar bagaimana hubungan antara orang tua dan anak. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Siap? Kita baca sama-sama ya. Yang merasa anak-anak berarti punya orang tua. Kita baca ayat 1, 2, dan 3. Dan yang merasa bapak-bapak sebagai ayah, boleh juga sekalian sebagai ibu baca juga di ayat 4. Kalau sudah tidak punya orang tua berarti punya anak-anak berarti baca ayat 4 saja. Tapi kalau punya orang tua masih ada dan punya anak, baca sama-sama semua berarti ya. 3, 2, 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya akan melanjutkan dengan pembacaan dari kitab Ulangan. Ulangan Perjanjian Lama, kitab yang kelima, ditulis melalui inspirasi kepada Musa, kitab yang terakhir ya, dari tulisan Musa. Ulangan pasal 6 ayat, supaya lengkap, ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Sambil Bapak Ibu mendengar, coba tangkap ya apa maksud dari ayat-ayat ini. Karena ini penting sekali, selalu diulang-ulang. Maka dituliskan di dalam kitab Ulangan ya. Ulangan pasal 6. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang penting, ayat yang keempat, kelima. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita akan melihat beberapa hal yang penting dalam relasi orang tua anak, namun tidak terlepas dari relasi suami dan istri. Seperti yang kita baca di awal tadi, Efesus pasal 6, tadi kita membaca pasal 6 ya. Namun di pasal 5 minggu lalu sudah disampaikan bagaimana relasi suami dan istri. Saya ingin memperagakan bagi Bapak Ibu ya.
Saya punya bola dan bola ini menggambarkan anak laki-laki, anak perempuan supaya beda ya, jelas. Laki-laki biru biasanya suka warna biru, atau kalau anak laki-laki bayi lahir laki maka bajunya biru-biru begitu ya. Kalau perempuan pink ya, merah dan seterusnya. Kemudian ini adalah ayah dan ibu sudah menjadi satu. Nanti saya akan jelaskan. Nah, orang tua punya anak. Apakah satu atau dua atau banyak? Saya harap Bapak Ibu bisa melihat ya ilustrasi ini. Ketika orang tua memiliki anak, maka anak yang baru lahir itu bergantung sepenuhnya. Misalnya perempuan. Bergantung sepenuhnya, tidak ada yang seorang bayi bisa lakukan dari dirinya sendiri untuk membantu kehidupannya. Jadi dia sangat tergantung pada orang tua. Tidak terpisahkan. Kalaupun orang tua sibuk, ada perawat yang babysit ya, mengasuh anak itu, bayi itu. Sampai dia mulai anak-anak, sudah mulai SD ya, TK, SD, dia mulai mengeksplorasi, menyelidiki semua hal. Eksplorasinya dengan mulut ya, dicoba. Ini perasa pertama gitu ya, apa yang dia pegang dicoba dulu, rasanya apa. Karena itu adalah yang penting bagi pertumbuhan seorang anak. Kemudian baru dia mencoba dengan tangannya, dengan kakinya, dengan badannya, seterusnya. Nah, ketika remaja, ini mulai ada ketika anak menjadi remaja, maka muncul kemandirian. Ya, kemandirian ini penting sekali. Itu bentuk egoisme, egosentris, tapi mulai ada bentuk tanggung jawabnya, kemandirian yang mencoba saya sudah bisa kok, nggak usah terlalu banyak diperintah-perintah ya, sudah mulai agak merenggangkan. Ketika ini merenggangkan, mencoba mendapatkan kemandirian, otonomi, individuasi. Nah, orang tua sebagian masih kamu belum bisa, lepas begitu belum bisa. Ya, terus masih mau proteksi, masih mau menguasai ya, semua harus ikut orang tua, jangan berani membantah dan seterusnya. Nah, di sini terjadi ketegangan, ya. Ini mau dewasa, mandiri, tapi orang tua tidak membiarkan itu terjadi. Jadi ada ketegangan di sini yang semua orang tua akan mengalami. Anak saya sekarang sejak remaja kok berubah ya. Mulai berani ya sama orang tua ya. Nah, anak juga begitu. Teman-temannya bilang, orang tua kita ini ketinggalan zaman sekali. Ya, ini tidak bisa buka gadget, nggak bisa YouTube, Zoom, minta anaknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi mereka dengan komunitas mulai ada ketegangan gitu ya, konflik. Itu sehari-hari sangat terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di keluarga kita saja. Dan itu yang membuat sebenarnya itu sangat penting buat anak. Supaya anak tahu mana batas di mana dia boleh otonom, boleh lepas, mandiri, bertanggung jawab. Orang tua mulai mengizinkan, memberikan ruang bagi anak remaja untuk mengeksplor lagi lingkup sosial. Nah, teman-teman biasanya pada masa remaja teman-temannya pengaruh sekali, komunitas kuat sekali. Ini dekat dengan kelompok yang mana gitu ya, dan itu mempengaruhi relasi orang tua dan anak. Nah, yang penting adalah orang tua tetap harus mengizinkan anak untuk otonom, harus. Kalau tidak, ini akan melekat terus, akan terus tidak bisa mandiri begitu. Lepas, biarkan dia jatuh ketika anak mulai bayi ya, mulai berjalan. Kalau dia tidak merasakan jatuh, ketika mau berdiri lalu mulai melangkah, ya jatuh. Kadang-kadang orang tua izinkan ya, biarkan memberikan
pelajaran bagi dia untuk tahu ini rasanya jatuh, sakit, nangis. Oke, baru dipeluk lagi, digendong. Lalu coba lagi ya, coba ayo. Naik sepeda, belajar naik sepeda, pasti jatuh. Enggak ada orang belajar naik sepeda enggak jatuh, enggak ada. Semua anak-anak di dunia ketika belajar naik sepeda pasti jatuh. Izinkan jatuh supaya dia belajar, oh saya tadi terlalu belok sehingga jatuh ke sana. Oh saya tadi remnya terlalu mendadak sehingga saya jatuh. Oh saya tadi tidak mengayuh jadi keseimbangan jatuh gitu. Justru anak-anak belajar dari kegagalan. Izinkan itu. Jangan terlalu dilindungi, anak nanti gak bisa apa-apa. Nah ketika remaja, ini dia yang dikatakan oleh Efesus pasal 5 di ayat yang ke-31. Ini juga yang ada di Kejadian ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya. Nah, prosesnya adalah ketika orang tua mengizinkan anak bertumbuh menjadi remaja dan mengizinkan dia mandiri. Jadi dia mengeksplorasi, mencari apa kekuatan saya. Talenta saya apa? Dicoba musik. Enggak bisa-bisa, enggak masuk. Oke, berarti bukan di musik. Olahraga. Wah, kelihatan. Ada yang suka basket, bulu tangkis, ya, berenang. Ada yang suka jalan-jalan di mall. Itu bukan talenta itu ya. Bukan talenta jalan-jalan di mall itu ya. Ketika anak mengeksplorasi dan dia menemukan apa kekuatannya dan apa kelemahannya, maka dia mulai mandiri. Dia menjadi manusia yang dia kembangkan dalam kegagalannya, salahnya dia, maka dia akan belajar sesuatu. Dan dia mulai mengembangkan egonya, dirinya menjadi seutuh mungkin gitu ya. Kalau terlalu dijaga oleh orang tua, maka dia tidak akan bisa mencoba batasnya sampai mana. Dia masih bisa berkembang mungkin, tapi karena dibatasi, enggak harus begini, begitu. Jadi dia tidak bisa mencoba. Nah ketika diizinkan, dia menjadi mulai tahu, oh kalau saya mencoba ini, maka saya akan sakit. Ya main dengan senjata mainan peluru yang karet begitu ya, atau airsoft gun gitu. Ketika kena ya sakit dan itu berbahaya kalau di tempat-tempat yang vital. Nah, maka mereka mencoba membuka wawasan menjadi utuh dan itu harus. Karena dikatakan di ayat firman Tuhan ini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, meninggalkan. Berarti dia harus menjadi dewasa. Apa ciri-ciri dewasa? Bertanggung jawab. Dia mulai tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dia mulai melepaskan orang tua dengan segala berat hati, tapi juga dengan rela, dengan ikhlas. Anak ini harus dewasa, tidak terus-menerus di bawah. Atau dari kecil anak itu sudah diizinkan untuk menguasai orang tua. Ada apa-apa, yo kasihan. Oh langsung semua dicukupkan. Semua dipenuhi kebutuhannya sehingga dia naik di atas. Itu tidak boleh. Izinkan anak tetap tunduk. Seperti kita baca tadi di Efesus 6. Tunduk di bawah. Dan dia mengembangkan. Laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya. Menunjukkan ini dewasa. Tidak boleh terus di bawah pengaruh, terus keputusan berasal dari orang tua, tidak. Dia harus mencoba belajar dari kegagalannya, dia akhirnya tahu, oh ini tidak benar. Kalaupun tidak tahu, tanya bagaimana situasi ini. Bolehkah saya begini, bolehkah saya begitu, pada hamba Tuhan, pada mentor dan seterusnya. Dia harus dewasa. Begitu juga dengan wanita. Meninggalkan orang tua dalam arti dewasa utuh. Egonya lengkap, dirinya tahu. Saya kuatnya di sini, tapi saya juga lemahnya di sini.
Itu ciri-ciri kedewasaan. Kalau belum dewasa, dia akan terus bergantung. Ini gimana, pakaiannya gimana, cocoknya gimana, pakai dasi apa, dan seterusnya. Dia harus belajar mencoba sendiri, nanti dari sosial akan tahu. Teman-teman kok ketawain saya ya, berarti nggak cocok ya kombinasi ini. Nah, ketika anak mulai mengerti, nah ini dia Ulangan pasal 6 tadi, yang penting dari orang tua kepada anak. Para orang tua, dengarkan baik-baik ini firman Tuhan. Ajarkan kepada mereka. Dengar, orang tua dengar bahwa perintah Allah itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan tunjukkan itu, ajarkan kepada anak-anakmu. Ajarkan. Ya, saya melihat dua hal di sini. Ketika orang tua diperintahkan, ini perintah, bukan himbauan, bukan disarankan, bukan. Ini perintah, dengar hai orang Israel, supaya engkau berbahagia di tanah yang diberikan, engkau dan anak cucumu. Maka perhatikan ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan ajarkan itu berulang-ulang. Baik engkau sedang duduk, atau sedang berjalan, atau sedang berbaring, sedang apapun. Itu bicara tentang keteladanan. Satu, keteladanan. Bagaimana orang tua bisa meneladankan cinta kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Itu seperti apa? Itu harus diajarkan. Disampaikan secara ucapan, verbal, tapi juga non-verbal kehidupan sehari-hari. Ya, sedang berjalan gimana sih? Papa, mama kalau berjalan, kalau pergi naik mobil atau naik motor, sikapnya bagaimana? Di jalan bagaimana? Menghormatikah orang lain di sekitarnya? Atau tidak peduli dengan rambu-rambu? Nah, anak melihat ini orang tua mengajarkan cinta Tuhan, taat peraturan, tapi kok hidupnya enggak cocok. Nah, ini yang sangat diperhatikan, ditekankan oleh firman Tuhan bahkan sejak Ulangan. Perjanjian lama penting sekali. Satu, orang tua jadi teladan. Dua, yang mengajar kepada anak-anak adalah orang tua, relasi orang tua. Bukan guru-guru di sekolah. Guru-guru di sekolah bagus, apalagi sekolahnya sekolah yang mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan. Bagus sekali, tapi tidak menggantikan fungsi orang tua. Sama sekali tidak. Tanggung jawab, Tuhan akan memanggil kita pulang, dan semua orang tua akan dihakimi. Apa yang sudah kamu lakukan untuk anak-anakmu? Sudahkah engkau mendengar perintah Tuhan, mengasihi dia dengan keseluruhan hidupmu, dan mengajarkan kepada anak-anak supaya mereka mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan mereka, dengan cara keteladanan dalam posisi sebagai orang tua. Tuhan akan menuntut itu. Guru beda. Guru akan dituntutnya beda. Gereja, guru sekolah minggu, hamba Tuhan, pembina sekolah minggu, remaja, pemuda, dituntut iya. Tapi yang paling bertanggung jawab adalah orang tua. Percayalah, ini yang akan dituntut pertama kali. Jadi keteladanan dan relasi dari orang tua itu penting sekali, sangat penting. Bagaimana anak bisa melihat, bagaimana anak bisa menjadi utuh dan mengerti firman Tuhan ini, penerapannya bagaimana, lihat dari orang tua. Lihat dari orang tua. Kalau orang tuanya tidak sempurna, oke, belajar. Anak harus tahu tidak ada yang sempurna. Ya pastilah ya, anak juga tahu dia juga tidak sempurna gitu. Diingatkan, hei sama-sama tidak sempurna, ayo kita belajar sama-sama. Tapi izinkan dia mandiri. Nah, ketika dia sudah meninggalkan ayahnya dan ibunya, sudah mengerti tanggung jawab, kekuatan, kelemahannya, tahu kalau saya begini saya akan marah besar. Jadi hati-hati. Menjadi sabar, tekun untuk melatih diri untuk tidak mudah marah dan tidak mudah jatuh dalam kegagalan, itulah ukuran kedewasaan seseorang. Nah, meninggalkan orang tua dan bersatu.
Apa yang terjadi ketika bersatu? Ini tetap dua. Didekatkan ya tetap dua bola ya, biru dan merah. Jadi satu bagaimana? Oh, berarti ini yang di atas tetap dua. Oh, ini yang di atas ya tetap dua. Nah, ini dia yang indah sekali dari firman Tuhan yang ketika saya merenungkan. Ketika laki-laki sudah menjadi utuh, dewasa, harus baru boleh bersatu dengan pasangan. Kalau tidak dewasa, aduh, penderitaan seumur hidup. Dalam rumah tangga akan begitu banyak. Terus nanti tetap tanya orang tua. Nah, orang tua pasti cinta anak kan ya, bukan menantu. Ini sudah dibesarkan, dilahirkan, sampai besar, sampai jadi. Ini menantu ikut-ikutan, sudah tiba-tiba dapatnya sudah jadi. Maka dia akan pasti membela anaknya. Kemudian kalau ini tanya pada orang tua, maka si pasangan juga tanya orang tua, berantemlah, nggak ada yang cocok. Laki-laki akan meninggalkan orang tuanya menjadi dewasa dan bersatu dengan istrinya. Mengurangi diri ya. Mengurangi diri dari utuh dengan sengaja melepaskan sebagian dari egonya dengan sengaja, dengan pengorbanan. Kedewasaan salah satu ukuran adalah mau berkorban. Kalau masih mau untuk diri sendiri, egois terus menerus, tidak menjadi mandiri, itu namanya egois, maka dia belum dewasa. Tetapi ketika dewasa, sudah dewasa, maka dia harus melepaskan sebagian dari egonya. Pasangannya juga melepaskan sebagian dari egonya. Menjadi satu. Kalau ini tetap utuh, dan ini juga tetap utuh, dua, tidak menjadi satu. Melepaskan ego, itu adalah pengorbanan yang besar. Betul ya? Kalau masih pacaran nggak terasa. Senin olahraga bulu tangkis, Selasa futsal, Rabu tenis, Kamis golf. Wah, setiap hari ada aja ya acara cowok ya. Nah, begitu dapat pasangannya. Ini sukanya membaca, menonton drama Korea. Ini sukanya setiap sore ketemu sama teman-teman main sampai malam. Ini sukanya sama teman-temannya juga nonton bareng. Kapan ketemunya? Ketika ini tidak mau melepaskan. Baiklah, saya olahraga seminggu 2 kali lah ya supaya fit ya. Boleh. Nah, ini juga nonton drakor jangan terus menerus. Ada waktu untuk suami melepaskan apa yang menjadi egonya, hobinya, ya keinginannya. Pasanganku suka pedas. Aku suka, misalnya ya yang berbeda, aku gak suka pedas. Nah, ayo bagaimana? Ya bikinkan makanan pedas dan ya untuk aku sedikit-sedikit lah ya belajar makan sedikit bawang putih, kerasa pedasnya, merica, lada itu lama-lama ya sedikit-sedikit lah sambelnya menikmati sama-sama. Melepaskan sebagian egonya, mengorbankan waktunya supaya bisa menjadi satu. Dan apa ikatannya? Apa yang mengikat supaya mereka menjadi satu? Kasih. Jelas ya, itu sudah kita tahu bersama di Efesus pasal 5. Itu bicara tentang kasih, ya. Kalau di ayat 22, hai istri tunduklah kepada suami dan seterusnya. Hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus. Dan diakhiri di ayat 33, Efesus pasal 5. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, titik 2. Kamu masing-masing ya berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya menaruh posisinya begini. Karena suami sebagai kepala. Tapi tetap satu gitu. Tidak menginjak, tidak.
Jika misalnya suami sakit, ya mainlah dalam tim player gitu ya. Enggak pokoknya keputusan di dia, tapi dia tidak bisa berhalangan. Baiklah, sang pasangan akan menggantikan untuk sementara supaya lengkap, utuh. Nah, ketika sudah mulai muncul lagi egonya, wah, laki-laki ketika dalam rumah tangga pertama bagus ya, mau rela berkorban, istrinya capek dipijitin. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Gantian dong, biasanya kan saya pijitin, gantian kamu sekarang yang pijitin. Nuntut lagi, jadi dia besar lagi. Istrinya juga gitu, loh kok sekarang jadi berubah ya? Oke, bukan cuma kamu yang bisa, aku juga bisa. Wah, jadi 2 lagi. Enggak, Tuhan tidak mau begitu. Yang Tuhan mau, yang mengikat adalah kasih dan komitmen. Itu yang dikatakan bersatu dengan istrinya. Dalam kasih, iya. Tadi ada ayatnya jelas. Yang mengikat, yang mengikis ego. Sehingga dari utuh semua, misalnya tempat tidur. Ukurannya queen size, queen ya. Biasanya tidur sendirian. Wah, dari ujung ke ujung semua dikuasai. Miring ke sana, ya berbaring, wah melompat-lompat berenang di atas tempat tidur. Ketika berdua tinggal separuh kan ya. Aduh, biasanya kaki itu bisa ke sana, bisa ke sini. Tangan juga melambai-lambai kemana-kemana. Sekarang di sampingnya ada. Istrinya juga begitu. Tidurnya kakinya kemana, kepalanya kemana gitu ya. Wah, tumpuk-tumpukan. Mulai berbagi, mulai merasa tidak enak. Ya sudah, berbagi tempat ya, melepaskan egonya masing-masing. Dan menjadi satu. Komitmen untuk menjadi satu itu penting. Bukan cuma kasih. Pada suatu ketika orang bisa kehilangan kasih. Itu alamiah. Karena dosa, jelas karena dosa. Ya ini menjengkelkan. Ada sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja melukai pasangannya. Sehingga yang satu mulai lagi. Hidup lagi nih egonya. Utuh lagi, mandiri lagi. Sebenarnya saya tanpa kamu, saya bisa kok. Wah, pasangannya digitukan. Loh, jangan salah. Saya juga bisa. Berantem enggak? Berantem. Dan itu terjadi? Pasti terjadi. Pasti, bukan cuma di keluarga saya saja. Di keluarga Bapak Ibu? Ya, melepaskan, mengorbankan sebagian dari ego. Separuh, supaya bisa jadi utuh. Betul ya, kalau masih satu, maka tidak akan merasakan bagaimana 2 menjadi satu. Komitmen itu ketika kasih sudah mulai tawar, sudah tua, kemudian tidak begitu tertarik lagi satu sama lain. Itu berbahaya. Kalau tidak ada komitmen yang menyatukan, mengikat suka dan duka, saya tetap pasangannya. Kaya atau miskin, saya tetap pasangan. Itu komitmen. Sehat atau sakit, saya tetap komitmen. Saya tetap pasangan seumur hidup karena Tuhan yang menyatukan. Bukan saya, bukan pasangan saya, tapi Tuhan yang menyatukan. Bukan orang tua, Tuhan. Saya menghargai Tuhan. Saya cinta Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Saya merelakan ego saya, kemandirian saya untuk kembali berbagi dengan pasangan hidup. Sampai Tuhan memisahkan. Dan ketika memisahkan, akan terasa hampa bukan? Pada saat itulah mari kita tahu bahwa asalnya kita sudah mandiri, mari kita menjadi mandiri kembali. Tuhan sudah memanggil pulang pasangan hidup kita. Mari kita hidup kembali dalam anugerah Tuhan. Yang pertama, dengarlah hai orang Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Dengan utuh kita datang kepada Tuhan. Dan menyadari bahwa saya tidak mampu Tuhan. Itu adalah perjalanan seorang anak-anak, orang tua
sampai anak-anak itu mandiri, sampai 2 dari kemandirian laki-laki dan perempuan menjadi satu. Nah, perintahnya kemudian di Efesus pasal 6 adalah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya apa? Apakah orang tuanya harus di dalam Tuhan baru ditaati? Anak di dalam Tuhan taat pada orang tua, sekalipun orang tua tidak di dalam Tuhan. Itu firman Tuhan. Itu adalah sebuah ibadah kepada Tuhan. Tuhan, orang tua saya melarang saya ke gereja. Baiklah, Tuhan akan memberikan hikmat bagaimana kita tanpa harus berkelahi dengan orang tua, tanpa harus berselisih paham dan meninggalkan atau diusir atau apapun. Anak-anak tetap taat, hormat ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Perintah, bukan himbauan, bukan saran. Ya, seperti yang nyata dari janji ini. Ada janji ketika kita menghormati orang tua. Sungguh-sungguh, jika kita masih mempunyai orang tua, mari kita hormati. Mari kita tahu bahwa saya hadir karena orang tua. Tanpa orang tua saya tidak jadi apa-apa. Saya mungkin di panti asuhan. Saya jadi apa? Yang dari panti asuhan tetap ada orang tua yang wali yang menjadi orang tua. Yang membesarkan, mengasuh, bertanggung jawab atas anak-anak. Punya rasa hormat. Punya ketaatan seperti kepada Tuhan. Dan ada janji yang Tuhan berikan kepada anak-anak. Indah? Ya, indah sekali. Dan bapak-bapak, ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu dia, itu kunci yang penting. Tadi Ulangan sudah mengatakan, dengar hai orang Israel, ajarkan perintah untuk mengasihi Tuhan itu terus menerus kepada anak-anak, kepada cucu, kepada keturunanmu. Itu tugas orang tua. Dan itu diingatkan oleh Rasul Paulus dalam Efesus kembali. Jangan bangkitkan amarah, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu tanggung jawab orang tua. Sekolah sekali lagi tidak menggantikan tugas orang tua. Kan orang tua bekerja, anak sudah disekolahkan di sekolah yang baik. Bagus, tapi tidak lalu dilepaskan. Kalau ada apa-apa salah anaknya, gurunya yang disalahkan. Kenapa anak saya jadi begini? Guru hanya bertemu berapa jam? Ya mungkin lebih lama karena orang tuanya bekerja. Ya sampai malam dan seterusnya. Ketemu pagi sebentar, sudah pergi lagi, bisa lagi. Ketemu malamnya sebentar, sudah ngantuk tidur. Apakah melakukan firman Tuhan? Harus. Bagaimanapun caranya, itu tugas orang tua. Nah, jangan bangkitkan amarah. Nah, saya merenungkan begitu lama untuk ayat-ayat di relasi antara suami istri, ya, dan anak dengan orang tua. Saya merenungkan, Tuhan, apa ya yang membuat orang tua tetap berdedikasi kepada ya suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Mari kita melihat Efesus pasal 5 di ayat-ayat di atas dari perintah kalau Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab menuliskan judul dari ayat 21 itu adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kemudian di pasal 6 orang tua dan anak, anak dan orang tua, tuan dan hamba, hamba dan tuan, begitu ya. Di ayat di atasnya. Kalau kita melihat konteks yang lebih luas, sebelum perintah istri tunduk kepada suami, sebelum suami diperintahkan mengasihi istri, sebelum anak diperintahkan untuk taat dan hormat kepada orang tua, sebelum Bapa diperintahkan untuk jangan marah tapi ajarkan ajaran Tuhan, maka
pasal 5, Efesus pasal 5 ayat 15. 15 sampai 21. Saya ingin menggabungkan konteks ini supaya kita mendapatkan yang utuh ya, tidak melepaskan tugas istri, tugas suami, tugas anak, tugas bapa, hamba kepada Tuhan, Tuhan kepada hamba. Mari kita lihat pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Apa bebal? Apa bebal? Bebal. Anak ini bebal diberitahu. Tetap aja ya nggak nurut ya. Itu bebal. Tetapi seperti orang arif, di dalam hampir semua terjemahan dalam bahasa Inggris dikatakan, jangan seperti unwise yang tidak bijak, tapi jadilah wise. Ya, wise dan unwise itu dikontraskan di ayat 15. Kemudian ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu itu kesempatan ya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini jahat. Jahat sekali. Ya. Ada yang sempat saya dengar cerita apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Itu sudah disetting. Seandainya itu benar, aduh. Hanya karena ambisi, kepentingan satu kelompok mengorbankan sekian ratus jiwa. Seandainya itu benar. Ketika ya saya mendengar itu, hati saya seperti dipukul gitu. Ih, kok bisa begitu ya? Sejahat itukah? Belum yang lain yang lebih parah. Ada banyak yang lebih parah. Oh, anak membunuh orang tuanya. Orang tua membunuh anaknya. Murid membunuh gurunya. Berkali-kali ditikam dengan menyebut nama Tuhan. Aduh, ya hari-hari ini jahat. Oh ya, dari dulu jahat. Tapi semakin jahat? Iya, semakin jahat. Jadi pergunakanlah waktu yang ada. Orang tua tidak akan terus menjadi orang tua. Suami istri tidak akan terus menjadi suami istri. Ada saatnya berpisah. Anak tidak selalu akan bersama dengan orang tua. Ada saatnya anak meninggalkan atau ditinggalkan oleh orang tua. Ya. Sebab itu ayat 17, janganlah kamu bodoh. Tadi tidak bijak dengan bijak. Nah sekarang bodoh. Tetapi usahakanlah dirimu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kebijaksanaan itu adalah mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bijak, orang tua yang bijak, tahu kehendak Tuhan. Anak yang bijak, tahu kehendak Tuhan. Mengasihi Tuhan, itu artinya taat kepada orang tua. Mengasihi Tuhan itu artinya hormat kepada orang tua. Suami mengasihi Tuhan berarti suami mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Istri mengasihi Tuhan, itu artinya istri tunduk kepada suami. Dan kemudian ayat 19 ini panjang ayatnya ya di dalam terjemahan Indonesia ada titiknya di antara 19 dan 20. Tapi di banyak versi dalam bahasa Inggris itu tidak ada titik, masih koma. Ayat 18 saya akan bacakan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi banyak perbandingan-perbandingan. Tidak bijak, bijak. Bodoh, pandai. Nah ini mabuk anggur dan mabuk atau penuh dengan roh. Sama-sama dikuasai. Mabuk anggur berarti anggur menguasai kesadaran. Dipenuhi roh berarti Roh Kudus menguasai hidup, ya. Nah, ini koma, betul ya. Sampai di ayat 21 ini sebenarnya koma terus. Jadi pecahannya banyak. Titik 2, penuh dengan roh itu seperti apa? Berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Saya ambil saja bagian yang terakhir sebelum hai istri tunduklah kepada suami. Yaitu ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ucapkan syukur. Bapak Ibu, teman-teman muda, bagaimana kita belajar untuk mengucap syukur. Suami, bersyukurkah dengan istri? Istri, bersyukurkah dengan suami? Anak, bersyukurkah dengan orang tua? Orang tua, bersyukurkah punya anak? Nah, itu harus dilatih. Ini perintah. Bukan kalau senang ucapkan syukur. Kalau tidak senang ya enggak apa-apa. Enggak ada. Yang ada adalah ucaplah syukur senantiasa. All the time. Terus menerus. Berapa banyak suami bersyukur atas istrinya. Saya melatih susah sekali. Dan saya bisa dapat itu ketika malam, ketika sudah tidur, saya perhatikan istri. Atau tengah malam bangun gitu ya, dini hari bangun. Saya perhatikan, saya belajar firman Tuhan ini, saya berkata, Tuhan terima kasih untuk istri saya. Tidak sempurna, iya saya juga tidak sempurna, sama. Tapi ini adalah pasangan hidup yang Tuhan berikan. Sejak saya masih kacau balau, ya remuk redam, susahnya hidup, bersama-sama terus sama saya sampai sekarang. Tuhan terima kasih untuk istri yang setia. Ada enggak ucapan syukur itu? Kalau kita tidak pernah mengucap syukur untuk pasangan kita, sulit untuk mengasihi dia. Ya kesal aja bawaannya. Betul ya? Bagaimana istri bisa mengucap syukur atas suami? Aduh, suamiku ini banyak negatifnya. Baiklah, saya juga banyak jeleknya. Sama-sama. Dia lebih banyak, enggak apa-apa. Belajar mengucap syukur. Tuhan terima kasih untuk suami. Yang Tuhan sebutkan kebaikannya. Ya masa semuanya jelek sih? Enggak. Paling tidak dia sayang sama anak gitu ya. Atau dia bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Walaupun cari orang lain. Ya sudahlah. Tetaplah mengucap syukur. Karena itulah yang membuat kita menikmati suami istri, menikmati orang tua anak orang tua. Pernahkah kita mengucap syukur untuk anak kita? Aduh bandelnya, bebalnya, aduh. Stop, ucapkan syukur. Tuhan terima kasih untuk anak saya. Dengan pengorbanan saya, orang mama ya, melahirkan dia. Seapapun yang telah dikerjakan, seberapapun saya disakiti oleh anak saya, dia tetap anak saya. Tuhan terima kasih, dia sudah bertumbuh sehat, kuat, ya punya kemandirian. Tuhan tolong supaya hidup masa depannya dan seterusnya. Ucapkan syukur. Banyak jeleknya iya, tapi kan tetap ada baiknya ya. Ucapkan syukur sehingga kita melihat anak tidak terus-menerus menghakimi. Tidak ada, iya kalau saya tidak ada dia, saya cuma berdua dengan istri. Kami akan kesepian sekali. Seru kalau ada anak, ya senakal apapun, iya seru gitu. Nikmati, karena ada waktunya dia akan pergi. Atau kita yang pergi. Ya betul ya, coba ucapkan syukur. Anak kepada orang tua, aduh orang tua saya ketinggalan berapa abad gitu ya. Bersyukurlah, tanpa mereka saya tidak ada di dunia ini. Seberapa banyak orang anak-anak bersyukur untuk orang tua. Terima kasih Tuhan untuk orang tua saya. Sehingga ada di tengah ketidakhormatan kepada orang tua karena orang tua punya salah dan seterusnya, tetap ada terima kasih. Tetap saya anak, saya harus berbakti kepada Tuhan. Dengan cara menaati dan hormat kepada orang tua. Penting sekali ada ucapan syukur. Karena suatu ketika saya akan meninggalkan orang tua. Dan saya akan menjadi orang tua.
Kalau anak saya begitu gimana nanti kalau saya terus-menerus memberontak? Saya akan diberontaki terus sama anak saya. Sedih? Coba berpikir dan ucapkan syukur. Tuhan terima kasih. Itu yang menjadikan kita punya ikatan, bonding, ya kelekatan. Karena Tuhan sudah berkarya, saya tidak mungkin dapat pasangan kalau bukan Tuhan yang menyatukan. Saya tidak mungkin punya anak kalau bukan Tuhan yang memberi. Saya tidak mungkin hadir kalau tidak ada orang tua. Seberapa kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah seni yang hilang dalam kehidupan keluarga. Mari kita hidupkan kembali ucapan syukur. Tuhan terima kasih. Ketika pasangan hidup kita gagal, ketika orang tua kita gagal, ketika anak kita gagal, adakah ucapan syukur? Dan yang berikutnya setelah mengucap syukur, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Dalam takut akan Kristus kembali, ibadah kita bukan hanya hari Minggu. 1 jam, 2 jam, bukan. Ibadah kita adalah ketika kita berrelasi dengan orang lain. Saling merendahkan, hai istri tunduklah, kerendahan hati. Iya, hai suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus merendahkan diri sampai nol, dari pangeran mahkota sorga sampai menjadi hamba dan mati di atas salib. Penderitaan yang paling hina. Merendahkan diri sangat. Suami merendahkan diri. Orang tua merendahkan diri kepada anak. Menyadari bahwa dia tidak sempurna, mereka tidak sempurna. Anak harus tunduk kepada orang tua, merendahkan diri. Mari kita merefleksikan kehidupan keluarga kita pada saat ini. Seperti apa saya menghadapi kehidupan ini di tengah keluarga. Mari kita memposisikan diri. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, pasangan, mari kita ingat kembali pasangan hidup kita dan mengucap syukur. Tuhan terima kasih untuk pasangan hidup saya. Tuhan terima kasih untuk orang tua saya. Tuhan terima kasih untuk anak saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sadar siapa kami. Begitu banyak kelemahan kami Tuhan. Ketika firman Engkau diberitakan, kami menyadari seberapa kami tidak mampu. Seberapa banyak kami tidak menjadi orang tua yang mengasihi Tuhan dan terus mengajarkan berulang-ulang kepada anak. Menjadi teladan dan menjalin relasi. Tuhan, sebagai pasangan hidup, seringkali saya gagal. Saya tidak mengasihi, saya tidak pernah mengucap syukur, saya tidak pernah merendahkan diri kepada pasangan. Tuhan ampuni saya. Tuhan, sebagai orang tua saya sering memandang rendah anak saya. Saya ingin menjadi raja dalam keluarga saya. Saya tidak menghargai mereka. Tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertumbuh atau memberikan pendapat mereka. Ampuni saya Tuhan sebagai orang tua. Tuhan, saya sebagai anak, seringkali saya berontak kepada orang tua. Saya merasa saya lebih pandai dari orang tua. Lebih bisa, lebih mampu, lebih kuat. Ampuni saya Tuhan. Dan saya mengucap syukur untuk orang tua saya. Saya mengucap syukur untuk semua keluarga yang saya miliki, yang Tuhan berikan kepada saya. Terima kasih Bapa, di tempat ini sebagai keluarga rohani. Ada begitu banyak, begitu sering kami tidak peduli dengan orang lain. Hanya peduli dengan diri sendiri. Ampuni saya Tuhan. Menyadari kelemahan dan dosa yang kegagalan yang saya lakukan. Tuhan, mohon ampun. Dan saya mau bertobat di hadapan Tuhan secara pribadi pada saat ini.
Terima kasih Tuhan untuk setiap orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan saya. Saya mau belajar mengikuti kehendak Engkau. Sungguh-sungguh kami rindu Tuhan. Ada begitu banyak keluarga yang tidak sempurna seperti keluarga kami. Namun kami mau belajar memandang kepada Engkau. Kami mau belajar mengasihi Engkau. Karena Engkau yang sudah mengasihi kami, sudah menempatkan orang-orang tercinta di sekitar kami. Tuhan tolong supaya kami dengan tulus belajar menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah menetapkan dan tidak ada yang salah sekalipun saya harus menderita karena itu. Ini adalah pendidikan, ini adalah sebuah proses di mana saya harus melepaskan kesukaan ego saya Tuhan, supaya saya bisa bersatu dengan keluarga, dengan pasangan hidup, mengikis hal-hal yang tajam yang menyakitkan orang lain, supaya saya bisa menjadi berkat buat mereka. Terus mengajarkan apa yang Tuhan inginkan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan, dengan penuh cinta, dengan penuh penghargaan dan penghormatan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus mengingat firman Engkau. Karena kami tahu kekuatan kami hanya dari Engkau. Kami tidak mungkin kalau kami kembali melakukan kesalahan yang sama. Tuhan tolong ingatkan kami, koreksi kami kembali Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tertera dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Dan terus mengingatkan, mengasihi Tuhan, beribadah setia kepada Tuhan, itu mengasihi sesama. Tuhan, apa orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan di sekitar kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami menikmati ibadah ini dan akan terus dalam ketundukan kepada Tuhan, dalam terus ibadah kami kepada Engkau setiap saat. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat ini itu boleh menjadi bekal dalam kita bertumbuh akan pengenalan kita pada Tuhan, terlebih melalui keluarga kita. Pada saat ini kita juga akan diberikan kesempatan dan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur selalu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur akan kasih setiamu Tuhan. Ku mau selalu ucapan syukur kami selalu Tuhan, selalu bersyukur. Bisa kami berikan kepada Engkau Yesus. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari kita akan dipanggil berdiri sama-sama saudara. Yang setia, yang selalu menopang. Ku
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Nanti doa berkat, doa persembahan saya undang Ibu Grace. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa kami seringkali gagal ketika kami harus menjadi seorang tua atau seorang anak, atau hubungan kami selama ini kurang harmonis. Tuhan, ampuni kami. Ada banyak kelemahan, tetapi kami percaya di dalam segala sesuatu, ketika kami mau menundukkan diri kepada Tuhan, maka disitulah kami boleh dituntun untuk mengerti kehendak-Mu, dan dengan ketaatan penuh kami mau menjalankan perintah Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus berbicara di dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun di antara kami yang sempurna. Kami penuh dengan kelemahan Tuhan. Tetapi ketika kami menyadari hal ini, kuasa-Mu bekerja dan Engkau akan terus mengubah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memakai hamba-Mu, Saudara Samuel Tuhan, untuk menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Dimanapun Tuhan akan tempatkan dia, biarlah hidupnya boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan dan membangun kami, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mau berkorban. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mau peduli terhadap pekerjaan Tuhan dan terhadap orang lain. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tahu kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Apapun persoalan yang menimpa kami percaya Tuhan pegang tangan kami, Tuhan gendong kami sampai rambut kami memutih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi akan menyertai hidupmu, akan menopang hidupmu, dan kasih karunia dari anaknya Yesus Kristus memberimu kekuatan untuk terus melangkah maju. Kuasa Roh Kudus akan menaungi engkau sehingga engkau bisa menjadi saksi Kristus dimanapun engkau berada. Pulanglah saudara-saudaraku, dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Immanuel. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup.
kita bersaat teduh sejenak.